Selamat siang Pak Hari. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di studio YSP. Pak Hari, dari kemarin ketika pengesahan APBN 2009, Bapak termasuk salah satu yang memberikan semacam catatan-catatan dalam APBN 2009 sebelum itu diketok palu. Salah satunya adalah butir mengenai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi masih dipatok di angka 6%. Sementara kalau kita lihat negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang begitu luar biasa seperti India dan China yang sempat di atas 10% pun turun 2%. Nah, kalau melihat kondisi Indonesia yang saat ini, apakah angka ini realistis di angka 6%? Ya, angka pertumbuhan ekonomi yang kita sepakati sebelum ada usul perubahan pemerintah itu 6,3%. Angka pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya itu 6,3%, tapi perencanaannya 6,8%, kita turunkan 0,5%. Nah, kita melihat bahwa efek daripada krisis dunia terhadap perekonomian Indonesia mungkin turun antara 1-2%, tapi teman-teman dan pemerintah kemudian melihat bahwa range-nya itu kalau di kesepakatan awal itu antara 5,8% sampai 6,2%. Tapi beberapa fraksi mencatat juga sampai 5,5%. Tapi kita sepakati angka 6%. Pertama ini untuk memberikan optimisme bangsa bahwa berapapun besarnya krisis maka kita tetap akan bisa diharapkan membentengi perekonomian kita apabila kita bekerja dengan lebih keras. Oke, dari sektor mana kemudian kita akan optimis bisa menggenjot atau mencapai angka pertumbuhan ekonomi di angka kisaran 6%? Ya, angka yang akan diperkirakan menurun tentu di sektor industri-industri yang berkaitan dengan ekspor itu akan menurun. Tapi industri-industri yang untuk kebutuhan dalam negeri, apalagi industri-industri misalnya untuk golongan menengah ke bawah, saya kira itu mungkin malah diuntungkan. Industri-industri di sektor pertanian di satu sisi kalau perubahan harganya sedemikian rupa mungkin juga malah diuntungkan. Jadi artinya ada semacam trade-off. Ada penurunan di satu tempat tetapi juga ada kenaikan di tempat lain. Dan kita optimis bahwa ini bisa tertutupi atau mengcover angka pertumbuhan, karena mengingat sektor real walaupun dikatakan aman tapi belum tentu juga berada dalam situasi yang aman karena tidak pernah naik tingkat sebetulnya sektor real kita. Dan kalau misalnya kita bicara tentang dari sisi manufaktur, kita memang lebih banyak mengekspor bahan baku yang relatif setengah barang-barang jadi, dan sekarang pun ekspor kita juga banyak yang hancur, termasuk juga komoditi-komoditi internasional, sawit, karet, dan sebagainya. Gimana, Pak? Di samping undang-undang perpajakan yang sudah kita sahkan itu memberikan insentif bagi sektor real, kita juga memberikan di APBN ini, misalnya tadi Anda sudah sebut 63 triliun sekian, ditambah misalnya 10 triliun itu untuk katakanlah tanda kutip menginjeksi beberapa sektor real tertentu yang kita anggap mungkin akan terkena krisis. Jadi saya kira ini sangat penting untuk mendorong kepercayaan dalam negeri bahwa betapapun krisis maka APBN sudah memberikan semacam allowance untuk menolong itu. Di sisi lain di dunia perbankan kita sepakati angka 7,5% suku bunga, walaupun tadinya diskusinya antara 8 sampai 8,5%. Tetapi kita ingin bahwa dunia perbankan itu menurunkan suku bunga supaya akses sektor real terhadap keuangan, walaupun sekarang likuiditas keuangan relatif sulit, tapi kami memperkirakan itu dalam masa-masa tertentu saja akan kita lewati sehingga kita kembali investor mampu untuk mengelola atau mengakses dunia perbankan bagi investasi mereka. Subsidi non-energi yang hingga 63 triliun tambahan lebih ini, apakah kemudian juga akan kita kucurkan atau kita distribusikan dalam bentuk skim-skim kredit juga, termasuk salah satunya KUR yang kita itu macam-macam, ada KUR, ada perumahan, ada kakao, ada peternakan sapi, ada macam-macam yang kita harapkan sedemikian rupa itu terkait dengan kebutuhan pokok atau kebutuhan rakyat banyak kita, sehingga dengan demikian misalnya barang-barang untuk kebutuhan pokok yang tadinya diimpor seperti sapi misalnya atau kakao atau yang lainnya itu
kita dengan demikian akan relatif bisa disuplai oleh industri atau perkebunan dalam negeri kita. Bagaimana bentuk pengawasan nanti Pak? Mengingat ini angkanya juga cukup relatif besar. Memang di situ ada fungsi pengawasan. Kan DPR itu fungsi pengawasannya adalah fungsi lebih pengawasan pada bidang politik. Tapi technical financial supervisory-nya itu kan ada lembaga negara kita BPK, dan kalau terkait misalnya dengan kegiatan korupsi ada KPK. Dan saya kira pengawasan melekat tetap akan dijalankan ya. Seperti itu sudah. Jadi saya kira saya tidak sistemnya tetap akan berjalan baik. Ya, tapi saya melihat begini, di samping pengawasan kan sebenarnya capacity building di birokrasi itu juga harus kita tingkatkan. Kita percaya bahwa produktivitas pegawai negeri itu akan naik kalau gaji pegawai negeri itu dinaikkan. Makanya misalnya di tahun ini kita naikkan gaji itu 15%. Guru bahkan itu kita tetapkan take home pay mereka minimum, seluruh guru di Indonesia take home pay mereka sekarang minimum 2 juta. Beberapa dosen itu untuk semua tingkatan SD, SMP, SMA gitu. Semuanya minimum. Dosen guru. Bagaimana? Beberapa dosen tertentu bisa mencapai 10 juta lebih. Jadi saya kira relatif di dunia pendidikan akan perkiraan kami akan makin berkualitas. Di sektor-sektor yang lain memang belum semanis itu, tapi saya kira kita berjalan perlahan-lahan tahun ke tahun mudah-mudahan akan